Saya hari ini mampir ke sebuah sanggar lukis ya, milik Mas Wito. Nah, Mas Wito ini salah satu pelukis yang ada di Pasar Baru yang cukup terkenal. Beliau banyak melukis tokoh, karikatur, dan juga keluarga. Nah, kebetulan saya sekarang ada di sanggar Mas Wito yang ada di Gunung Sahari, Jakarta Timur. Nah, ini Mas Wito. Selamat siang, Mas Wito. Selamat siang, Pak. Ganggu, Pak. Monggo. Ini silakan Pak, terusin Pak. Ini lagi melukis siapa nih Pak? Ini ceritanya lagi melukis pesanan. Pesanan. Ya, di keluarga salah satu ibu ini, di mana bapak ini kan sudah almarhum, sehingga biar ini bisa menjadi abadi, dikenang daripada anak dan cucunya. Seperti itu Pak Kawian. Oke, Pak Wito memang banyak melukis ini pesanan gitu. Pesanan. Jadi hari-hari ya memang pesanan Pak, di samping melukis istilahnya melukis bebas ya, dalam artian melukis berdasarkan ide dan gagasan juga kegelisahan saya, seperti itu. Ini ukuran berapa kali berapa Pak? Ini kebetulan ukurannya sekitar 80 kali 1 meter Pak Kawian. Oke, kalau ada orang pesan seperti ini, Ya. biayanya berapa Pak? Ya biayanya sih variatif ya Pak Kawian, soalnya kalau biaya kan ada biaya pertemanan, ada biaya sahabat, seduluran, macam-macam. Ya pada prinsipnya yang penting cukuplah untuk bertahan hidup, seperti itu. Malu kalau saya sebut angkanya Pak. Luar biasa. Siap. Yang penting berkah Pak ya. Amin. Halal Pak dan Kawian. berkah. Nah, Amin. ngomong-ngomong ini juga banyak lukisan tokoh ya. Baik. Ya, Pak Bung Kawian. Karno ini kelihatannya udah lama nih Pak. Ya, Bung Karno saya melukis sudah lumayan lama, 2018. Kenapa Bung Karno belakangan ini kan di Indonesia ini, mohon maaf, nyaris Pancasila itu kok sepertinya tidak lagi menjadi jati diri daripada anak-anak bangsa, karena mungkin pergeseran nilai daripada modernisasi itu sendiri Pak Kawian. Itu menurut kegelisahan saya. Nah, kenapa? Ini saya gambar Pak Karno dan berikut ada sekitar 36 Pancasila ini. Saya berharap ada ini Ya. Garuda Pancasilanya ada. Pancasila itu maknanya ada 38 itu. Saya berharap karena sekarang provinsi kita kalau nggak salah Indonesia itu ada 36 provinsi apa 33 saya lupa. Sekarang udah 38. Malah 38. Nah berarti saya harus tambahkan. Kenapa? Nah harapannya Pak Karno dan Pancasila itu bisa membumi daripada di Indonesia ini. Jadi setiap generasi, setiap wilayah, setiap provinsi tahu tentang Pancasila itu sendiri. Oke, jadi Mas Wito melukis Bung Karno juga mempelajari tentang pemikirannya, Betul. bagaimana terus Betul. makna dari lukisan ini, Betul. bagaimana ini ada Dok Dudung ya? Ya, Pak Dudung. Jenderal Dudung. Ini Betul. kapan dilukis Pak? Pak Dudung itu waktu beliau masih jadi kasat Pak Kawian. Kebetulan saya waktu itu diundang di Mabes untuk berbicara tentang budaya, seni, sekaligus perspektif seniman kepada Tentara Nasional Indonesia. Cuma lukisan ini saya persiapkan niatnya untuk cindera mata ke beliau, keburu ada kerusuhan di Papua, Pak Kawian, sehingga acara itu ditunda dengan waktu yang tidak ditentukan. Pada akhirnya tidak ada tindak lanjut, tapi tetap lukisan saya selesaikan. Oke, itu juga ada Yudo Ya, Margono. Pak Yudo Margono itu beliau saat kemarin Panglima saya lukis. Ada juga Pak Fajar Kasau waktu periodenya Pak Andika ya waktu itu. Kenapa saya lukis tokoh-tokoh ini Pak? Kebetulan belakangan ini kan banyak pesanan daripada Ya. dari angkatan ya, dari satuan ya. Dengan begitu kalau ada contoh setidaknya mereka yang udah yakin. Seperti itu. Ini ada SBY Pak ya? Pak SBY. Tahun berapa nih? Masih muda Pak? Ini Pak SBY itu 2004 saya lukis. Iya, Pak Kawian. Itu dulu masih zamannya Pak SBY lah. Pak SBY sangat karismatik pada masanya, sangat digemari masyarakat dan khususnya ibu-ibu waktu itu. Ini masih ada lukisannya. Ya, Pak SBY kan juga pelukis. Apa Bapak Betul. dan Mas Wito nggak punya rencana untuk bertemu dengan SBY kemudian menyerahkan lukisan ini untuk menambah koleksi lukisan Pak SBY? oh begitu ya. Mungkin secara struktural atau hierarki, saya ini kan cuma rakyat kecil Pak. Saya harus ketemu Pak SBY dengan cara seperti apa kan? Saya harus cari cara itu kalaupun saya mau ketemu beliau gitu. Tapi buat saya prinsipnya melihat Pak SBY yang belakangan itu melukis,
menambah khasanah semaraknya daripada dunia seni rupa ini, Bapak saya bahagia. senang juga ya. Senang sekali saya melihatnya ke beliau seperti itu, Pak. Selain Bung Karno tadi ada Dudu, Ya, masih ingat tokoh siapa lagi yang pernah dilukis oleh Mas Wito? banyak Pak. Saya tokoh nasional itu banyak, kebetulan di sanggar saya yang satunya ya, di Pasar Baru sana itu. Jadi ada Mas Prabono, ada Bang Dul, itu saya buat karikatur. Terus ada Pak Prabowo juga, ada tokoh-tokoh yang lain seperti Pak Surya Paloh, Pak Yusuf Kala itu. Jadi memang kenapa saya lukis daripada tokoh-tokoh itu, karena memang ini sebagai public figure dan memang yang bisa menjadi apa ya, acuhan daripada masyarakat gitu. Tokoh-tokoh kita itu, tokoh-tokoh nasional seperti itu. Selain niat seni kan Bapak juga nggak memungkiri ingin dong Mas Wito supaya lukis ini diambil oleh yang bersangkutan, Betul. kemudian Betul. mendapatkan imbalan. Betul. Kalau Ya. sudah lukis ya, melukis nama tokoh, Ya. prosesnya lama, Ya. nggak diambil atau nggak dibeli, gimana Mas Wito? Saya pikir saya belajar dari almarhum Pak Basuki Abdullah, biarlah lukisan itu menjadi sejarah Pak, catatan sejarah. Katakanlah setidaknya nanti suatu saat ya, saya punya mimpi ya, kalau saya punya museum pribadi itu, karya-karya itu akan saya taruh di museum itu, dan dengan begitu saya akan ceritakan kepada para generasi muda, ini loh Panglima pada saat itu, ini loh Kasat pada saat itu. Kalau dulu ada Pak Jenderal Sudirman, ada Pangeran Diponegoro, dan ada tokoh-tokoh yang lainnya, apa salahnya kalau sekarang saya mengabadikan daripada potret daripada tokoh-tokoh. Kembali ke SBY ini, Ya. kalau misalnya suatu saat dikasih kesempatan Mas Ya. Wito jumpa SBY kemudian menyerahkan foto atau lukisan ini, Ya. gimana? Ya mungkin itu menjadi kebahagiaan tersendiri Pak Gabian ya. Apapun alasannya, apapun caranya ya, buat saya itu satu kehormatan. Saya pikir itu. Oke, terus ngomong-ngomong Mas Wito, dari tahun berapa melukis? Saya total melukis itu dari tahun 90 Pak. Setelah dulu Dari tahun 90? Ya, pontang-panting ke Pasar Seri Ancol ya. Saya Ya. banyak belajar di teman-teman Pasar Seri Ancol sana. Pada akhirnya tahun 90 saya memutuskan untuk melukis dan saya membangun komunitas di Pasar Baru itu. Sampai sekarang alhamdulillah ada SK Gubernur, ada Oh, SK Wali komunitas Kota. dengan SK Gubernur? Ya, itu pasar Apa namanya? Pasar Baru itu KPPI, Kelompok Pelukis dan Penulis Indah. Kenapa ada penulis indah? Era 80-an itu masa keemasan daripada kartu ucapan, Pak Kapian. Itu juga menjadi sejarah tersendiri. Oke. Karena apa? Dulu sebelum ada handphone, sebelum ada radio panggil itu masyarakat memberikan ucapan kepada relasi, kepada kekasihnya, bahkan itu dengan kartu ucapan pada masa itu. Bahkan juga ada dapat Ditulis nama dan Ya. ucapannya, ditulis. Betul, betul. Katakanlah misalnya kayak sekarang ini lagi suasana Idul Fitri gitu kan, itu ada ucapan dari keluarga, saudara, teman yang nggak bisa pulang kampung. Itu pada saat itu kartu ucapan. Bahkan dari bawahan ke atasan relasi, saya juga pernah dapat kesempatan menulis kartu ucapan. Ingat banget untuk Pak Harmoko pada saat itu, untuk Mbak Tutut. Itu pernah Pak pada saat itu. Tapi kan itu nggak bisa diperbanyak apa di copy atau di gimana Pak? Jadi gini, saya buat konsep satu buku, kata-katanya itu sedemikian rupa, itu ada pilihannya Pak Kapian, untuk atasan, untuk teman, untuk apa istilahnya relasi-relasi itu beda tujuan, beda kata-kata pada saat itu. Bahkan untuk kekasih kita buat juga seperti itu Pak Kapian. Pada masanya ya itu ya. Ya Pak, Mas Wito, saya baca-baca di pemberitaan juga Ya. penghasilan Mas Wito sebagai pelukis lumayan juga lah. Sebulan bisa 30 sampai 40 juta. Alhamdulillah. Amin, alhamdulillah. Sebenarnya saya malu Pak kalau bicara penghasilan ya. Memang seniman ini kan penghasilannya fluktuatif ya. Kadang ada, kadang kosong ya, Kadang banyak minim, juga, kadang alhamdulillah ya. banyak. Alhamdulillah ya, prinsipnya sampai saat ini alhamdulillah saya bisa menyekolahkan anak saya sampai ke sarjana. Lebih daripada itu ya, saya masih bisa bertahan hiduplah di Jakarta dengan situasi yang mungkin belakangan ini konon katanya sulit itu. Alhamdulillah Pak Kapian. Bicara soal ekonomi, pengaruh nggak suasana ekonomi dengan minat orang untuk dilukis atau untuk membeli lukisan? Pastinya betul berpengaruh Pak, karena kan seni itu kan karya senang ya, senang hati ya. Orang senang dulu baru membeli karya seni karena ini menjadi kebutuhan sekunder, bukan primer kan gitu. Jadi pengaruh daripada ekonomi global atau regional kita ini mempengaruhi sekali dengan para pelaku seni seperti saya ini Pak, seperti itu Pak Kapian. Oke, terus apa sih kesulitan sebagai pelukis gitu? Mungkin
ada ide mandek lah, macet dan sebagainya gitu. Ya, Ada nggak lagi ada. tidak mood kemudian mau libur 10 hari gitu? Ya, sebenarnya itu kembali lagi ke kita ya, person setiap pelukis itu dengan caranya menyiasati daripada untuk menghadapi hal-hal seperti itu Pak Kamyan. Katakan kita lagi bad mood gitu kan, ya pinter-pinter kita lah nongkrong di warung kopi, cari inspirasi seperti itu kan. Selagi nggak butuh biaya besar kan, aslinya kita bisa siasati seperti itu sih Pak Kamyan. Kita dengar musik, nongkrong di kafe sesaat gitu kan, dengar musik, setelah dapat inspirasinya kita balik lagi melukis lagi. Terus keahlian atau kemahiran melukis itu dapat dari mana Mas Wito? Saya kebetulan otodidak Pak Kamyan, saya otodidak, tapi saya memperdalam di pasar seni Ancol. Itu ada beberapa senior saya pada saat itu, ada saya sebut almarhum Pak Abbas Matota. Pak Abbas Matota itu salah satu maestronya pastel di pasar seni Ancol, dan beliau adalah langganannya daripada keluarga besar Raja Bolkiah. Saya belajar sama beliau diantaranya, terus ada Mas Imam Seperti, ada Pak Bultok, banyak sih. Nah, dari situ saya terus berkomunikasi, bahkan suatu saat juga saya pernah ketemu maestro dunia Pak Basuki Abdullah almarhum, bahwasanya kalau Anda ingin menjadi seniman ya Anda bergaul pada para seniman itu sendiri, nanti dari situ Anda akan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan seperti itu. Mas Wito juga dulu berasal dari pelukis jalanan ya? Ya, boleh dibilang seperti itu Pak. Saya membangun istilahnya profesi saya ini, dunia melukis ini dari jalanan. Kalau di Jogja ada Malioboro ya kan, nah di Pasar Baru itu saya bangun komunitas hingga survive sampai saat ini. Oke, ini ada ini lukisan apa, raksasa nih? Eh, Besar sekali, berapa kali berapa Ya, Mas ini Wito? 2 meter kali 3 meter. 2 Pak meter Kamyan. kali 3 meter ini dilukis zaman apa tuh? Kemarin G20 ya? Tahun ya kan? 2022. Ini ada Ya. Pak Jokowi. Ya, ini Ya, coba tunjuk satu per satu yang hafal namanya siapa? oke, baik. Ini Pak Kamyan, saya melukis ini pertama ya, ada salah satu mantan pejabat sekretaris negara pada saat itu, Profesor Dr. Sikol itu, dan sebelumnya memang saya udah niatan bagaimana saya mengabadikan sejarah daripada bangsa Indonesia itu. Di saat seniman yang lain tidur, saya melukis ini Pak. Saya melukis tokoh-tokoh G20 ini dengan harapan kalaupun ini nanti ada yang mau mengoleksi, ya itu rezeki lah buat saya. Tapi kalaupun nggak dikoleksi siapapun, nggak ada yang mengoleksi, Ini ada di sini berarti nggak dikoleksi oleh seseorang enggak? bukan nggak ada, belum Oh belum. jodoh belum. Pak Kamyan. Oh. Nah, nanti barangkali Kalau ada yang mengoleksi diambil silakan gitu. ya, monggo silakan, itu menjadi kebahagiaan juga tersendiri. Barangkali Pak Kamyan istilahnya bisa mengajak relasi atau memberitahu relasi di ring 1 sana untuk mengoleksi daripada karya ini. Kan karya ini sejarah. Kenapa sejarah? Indonesia menjadi tuan rumah G20. Itu satu cerita yang luar biasa menurut saya. Jadi saya abadikan di sini, ada Pak Jokowi, ada Presiden Amerika Joe Biden, ada Putin ya, ada ini Raja Arab Saudi, ini dari Australia, terus India. ya ada dari India, ini Inggris yang Perdana Menteri muda itu, terus ini ada dari Jerman. Saya seluruhnya nggak hafal sih Pak Kamyan. Ini Turki ya, Erdogan ya, terus Erdogan Erdogan. Ini dari Prancis. Ini dari Cina, Korea, Jepang, Korea kalau nggak salah. Kalau saya mesti sebut satu persatu mesti lihat Nah, datanya. berapa lama Mas Wito ini melukis tokoh sebanyak ini, dan sepertinya cara penggarapannya juga beda nih. Betul. Perlu spek khusus gitu. Ya, ini kemarin saya persiapkan itu sebenarnya 2 bulan sebelumnya acara Pak, tapi nyatanya sampai pas menjelang hari A juga nggak bubar. Memang waktu itu sudah ada teman saya dari media CNN udah mengagendakan mau meliput ini sebelum acara G20. Pas agendanya harus meliput ke sini, tiba-tiba ada gempa di Cianjur, sehingga ini belum ke-publish. Seperti itu Pak Kamyan. Bahkan sampai detik ini belum ke-publish. Paling saya lewat medsos saya pribadi, saya publikasikan. Lebih daripada itu belum. Seperti itu Pak Kamyan. Makanya saya juga punya harapan kalau saja Pak Kamyan bisa membawa ini atau mengoleksi ini, itu Ya, sangat- nanti saya promosikan, saya publikasikan. Siap. Barangkali ada yang berminat mengoleksi lukisan Amin, ini yang luar amin. biasa. Amin. Dipersilakan datang ke Amin. Sanggar sanggarnya Tasbih Mas Jalan Gunung Wito. Sari nomor 5. Ya. Seperti itu. Terakhir Ya, Pak Kamyan. kebanggaan sebagai pelukis nih kan. Ya.
lukis kan termasuk karya seni yang Betul. luar biasa. Betul Bang Abian. Ya kalau bicara kebanggaan, semua karya itu sebagai embrio ya, seperti anak kandung katakanlah seperti itu. Semua saya banggakan. Tapi lebih daripada itu, kebanggaan itu melalui kepercayaan sebenarnya. Ketika saya dipercaya oleh Pak Martin Natalegawa untuk melukis sahabatnya Menlu pada saat itu, yaitu Hillary Clinton, untuk acara di Bangkok, itu satu kehormatan buat saya, kebahagiaan dan membanggakan. Itu salah satunya lah. Lebih daripada itu, yang lain pun juga membanggakan, tapi saya nggak bisa ceritakan satu persatu. Baik Mas Vito, terima kasih sudah menerima saya dan terima kasih obrolannya. Sama-sama Pak Gabian. Mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat untuk kita semua, Amin. juga untuk pelukis-pelukis yang sekarang masih Betul. di jalanan. Betul. Untuk bisa sukses seperti Mas Amin. Vito. Amin. Terima kasih. Amin, Pak Gabian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.